Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini terlihat di episode selanjutnya. Di sini si Brokok Kroni yang pulang dari sudah beli roti, tiba-tiba di tengah jalan dia kakinya ditajong dan di sini juga terjadi rotinya itu juga jatuh. Lalu roti itu juga dia tidak bisa dibawa ke rumah. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya si Kevin, dia yang lagi ngahulang, dia karena ditinggalin si Alia si Atel lagi memandangi roti itu. Tiba-tiba si Alia si Atel dia tidak jadi terbang ke Kanada. Dia juga sangat kaget dan senang. Lalu si Alia si Atel juga dia ngomong kepada si Kevin, saya akan memberi kejutan lagi dan memberi tantangan lagi kepada kamu, kata si Alia Seattle, dan saya tidak jadi berangkat ke Kanada. Di sini si Kevin tidak sadar, dia langsung ngagabruk ke si Alia Seattle, dan si Alia Seattle juga dikekawak, dia dipeluk sangat erat sama si Kevin. Di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska dia sangat senang dan sedih melihat si Kevin memeluk si Alia si Seattle. Terlihat di sisi lain di sini Nana yang lagi berjalan, dia sambil ngahulang melamun memikirkan suaminya. Dia tidak tahu bahwa di depan ada mobil yang berlaju kencang. Tapi di sini juga terlihat sama si Nurus Tunjung perempuan gatal yaitu si Dewi. Dia juga berteriak kepada Nana karena Nana tidak tahu bahwa ada mobil di depan. Dia juga lari, langsung Nana juga didorong dan Nana juga selamat dari mobil itu. Lalu terlihat si Dewi juga, si perempuan gatal juga, dia ngomong kepada Nana, kamu kenapa melamun? Nah, kata si Nurus Tunjung si Dewi. Lalu Nana juga dia bilang kepada si Dewi, enggak, kita ngobrol aja, kita di sana di taman, kata Nana kepada Dewi. Lalu di sini juga dia mengatakan semua kepada Dewi bahwa Mas Dewa selingkuh, kata Nana kepada Dewi. Lalu Dewi juga dia sangat kaget pas Nana bilang Dewa selingkuh. Lalu Nana di sini juga si Dewi juga ngomong kepada Nana, dengan siapa, kata si Dewi kepada Nana. Saya yang dicuriga perempuan adalah Jihan, kata Nana kepada si Dewi. Dewi juga dia dalam batinnya, untunglah enggak sama saya, berarti Nana curiganya sama perempuan lain, kata Dewi sambil membawa pergi Nana dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, si Brokok Kroni sampai ke dalam dan dia juga minta maaf kepada istrinya Lipia. Pas dia lagi memohon minta maaf kepada istrinya, tiba-tiba Neratu dari belakang memarahin si Brokok Kroni. Lalu si Brokok Kroni lagi dimarahin oleh Neratu, dan juga di sini si Priska juga dia datang dan dia juga melihatin dan mendengarkan si Brokok Kroni lagi dimarahin oleh Neratu. Neratu ngomong kepada si Brokok Kroni, kamu itu jadi lelaki, jadi suami tidak berguna, kata Neratu kepada si Brokok Kroni. Cuman beliin roti juga kamu tidak bisa, kata Neratu sambil pergi meninggalkan si Brokok Kroni. Lalu di sini juga Lipia juga dia ngomong kepada Neratu, Neratu jangan memarahin Mas Roni terus, kata Lipia sambil membawa si Brokok Kroni ke kamar. Pas sudah sampai ke kamar, si Brokok Kroni juga pergi ke belakang ke dapur untuk mau ngambil minum. Lalu di situ pas ke dapur ada si Nurus Tunjung si Priska. Si Brokok Kroni juga menanyakan, lagi bikin apa kamu? Saya mau lagi bikin kue, karena saya tidak tega Pak Roni dimarahin terus sama Neratu. Itu kan gara-gara saya kemarin Pak Roni mau beli roti habis sama saya, kata si Nurus Tunjung si Priska. Pas di sini rebutan alat bikin kue, tiba-tiba si Priska mau jatuh. Dan di sini juga si Brokok Kroni menang banyak lagi dari si Priska. Si Priska juga digendong sama si Brokok Kroni, dia malah pandang-pandangan. Dasar di sini juga ini si Brokok Kroni, dia si kadal buntung, dia menang banyak. Lalu di sisi lain terlihat Dewa di kantornya yang lagi ngahulang, lagi melamun memikirkan masalahnya sama si perempuan gatal si Dewi. Tiba-tiba datanglah Jihan. Jihan juga dia ngomong kepada Dewa,
Pak Dewa jangan bikin masalah sama Nana. Dan juga Pak Dewa jangan selingkuhin Nana, karena Nana lagi hamil. Kalau Pak Dewa selingkuh sama perempuan lain, Pak Dewa akan menyesal, kata Jihan kepada Dewa. Dewa juga dia sangat kaget dan terkejut, dan dia juga berdiri ngomong kepada Jihan. Lalu Jihan juga ngomong kepada Dewa, saya tahu bahwa kemarin di kafe saya melihat Pak Dewa sama perempuan lain. Pokoknya sekali lagi berhentilah Pak Dewa nyelingkuhin Nana, kata Jihan kepada Dewa. Dan Jihan juga langsung pergi meninggalkan Dewa. Lalu Jihan pergi, pas Jihan pergi Dewa juga mengejarnya. Pas lagi mengejar Jihan, tiba-tiba Nana sama si perempuan gatal si Dewi, dia yang sudah menyelamatkan Nana, dia juga ngomong kepada Dewa, hampir-hampiran Nana tadi ketabrak mobil, kata si Nurus Tunjung si Dewi. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, dan dia juga dia ngomong, kamu kok bisa ketemu sama Dewi, kata Dewa. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah Bu Para. Singkat cerita, Bu Para juga langsung naik lift untuk langsung dia ke kantor mau meeting. Pas dia di sini, pas sudah keluar dari lift itu, Jihan dia pamitan mau ke toilet. Lalu Dewa juga dia juga alasan mau ke kamar mandi. Dan pas di kamar mandi, Dewa juga ngomong kepada Jihan, pokoknya Jihan kamu jangan bilang-bilang kepada Nana. Saya akan bilangin masalah ini kepada Nana, kata Jihan sambil pergi. Pas dia mau mengejar lagi Jihan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan dicegatnya oleh si perempuan gatal, yaitu si Dewi. Di sini juga Dewa juga sangat geram kepada si Dewi. Kamu itu kenapa sih mengganggu saya terus, nelor saya terus, kata Dewa kepada si Dewi. Lalu singkat cerita di sini si Dewi juga pergi dari tempat itu dan menghampiri Nana. Lalu Nana juga nanya kepada Dewi, bagaimana Dewi, kata Nana kepada Dewi, memang benar nak, Dewa pergi ke kamar mandi. Pokoknya kamu tenang saja, saya akan mata-matain Dewa, kata si Dewi kepada Nana. Tapi di sisi lain Dewa yang melihatin si Dewi sekarang tak nempel kepada istrinya. Lalu Dewa juga ngomong dalam batinnya, ini gawat, saya bisa-bisa ketahuan dan bisa juga Jihan mengatakan kepada Nana, kata batinnya Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatit tararajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.